Tabe hakabuah tuntang tuntung tra ando keton samandiai in kuehwei bar ati saliwut basundau tinai in episode 13 jema omang bab 2 Romawi rum 5 bihai maktub tentang tintuan maksud dan tujuan cihai tekpaan sasaran dihai api kitab surat berasih versi kitab Alkitab api kitab kamus kutak Dayak Ngaju Serawot Pit Johannes Dadi versi kitab kamus Dayak Ngaju sistem Pit Johannes Dadi. Nah, tuh aku belaku hello are narima asih bara keton jadi maite channel aku tuh tentang jadi melengak subscribe tentang ada yang suka ada yang tidak ya saya ucapkan terima kasih. Nah kita menuntong gawe itu bihai maktub tentang tintuan kamus kutak Dayak Ngaju. Nah maksud dan tujuan amun keton manukukan seeleh pagawian tangkan mamipeni anduk mandinukan kolih jehalap in ite into mate tuntang mangkila memuaskan untuk anduk kami penan bara pitak bara batin itah ompat impalagai menjadi banget lawah plong sesinde angata kilote. Nah cuhakian kia into pagawian maampakan jai tuntang jayo visi dan misi bara kamus kutak Dayak Ngaju tuntang sajuah kitab simpun kutak Dayak Ngaju tangga wei ando maktub tuntang tintuan. Nah sekilen barajut ije maksud membuat kamus kutak Dayak Ngaju ini memberikan informasi kepada setiap orang ya, kepada setiap orang setiap orang Dayak Ngaju yang mempunyai kewajiban serta untuk melestarikan dan memelihara. Nah, melestarikan dan memelihara sebagai bahasa ibunya. Nah, demikian juga untuk saya menghimbau untuk orang-orang Dayak Ngaju yang ada di perantauan. Ini sudah ada kamus bahasa Dayak Ngaju dan buku tata bahasa Dayak Ngajunya. Ini informasinya. Nah, 2 kecil. Tintuan, tujuan dari kehadiran kamus bahasa Dayak Ngaju ini. A kecil untuk memupuk rasa cinta kepada bahasanya sendiri, karena kita ini kan berdaulat kepada bahasa kita sendiri. Nah, ini kan bahasa Dayak Ngaju ini kan milik kita, milik Anda. B kecilnya memperkenalkan kepada setiap orang. Nah, ini kan kewajiban setiap orang Dayak Ngaju untuk
juga memperkenalkan bahasa ibunya itu bahasa Dayak Ngaju itu kepada siapa saja. Apakah pada kelompok yang kecil, keluarga, kelompok yang lebih besarnya masyarakat. Nah, jadi juga menginformasikan ini kepada dan menggunakan bahasa Dayak Ngaju ini di dalam forum-forum yang resmi, ya, forum-forum yang resmi. Karena apa? Karena sudah ada kalimat-kalimat bakunya. Memelihara keseimbangan dengan bahasa Indonesia. Ini tujuan untuk saya membuat kamus Kotak Dayak Ngaju ini. Supaya apa? Supaya tidak terlindas. Ya, sekali lagi, supaya bahasa Dayak Ngaju itu tidak terlindas oleh bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa yang lain. Karena kalau tidak ada kamusnya ini dan tata bahasanya, ya itulah nasibnya. Bahasa lokal itu akan dilindas, habis dilindas. Nah, itu akan mati suri nantinya. Kemudian ci besarnya. Ci besar tekpaan, sasaran dari kamus Kitab Dayak Ngaju ini. Sasaran tembaknya itu, nah, kepada siapa? Sasaran tembaknya itu kepada setiap pribadi orang Dayak Ngaju. Nah, itu sasaran tembaknya di dalam keluarga. Nah, agar dapat menggunakan bahasa Dayak Ngaju itu menjadi tuan di rumahnya sendiri. Menjadi tempo in huang huma sabuat Kotak Dayak Ngaju. Nah, dengan cara yang baik dan yang benar. Karena apa? Yang saya menuntut, karena apa dengan yang baik dan benar? Karena apa? Pedomannya sudah ada, kamusnya ada, nah, tata bahasanya ada, nah, tinggal dipelajari saja lagi. Nah, agar apa? Agar nanti lancar di dalam mengucapkan. Nah, lancar di dalam mengucapkan suku kata, kalimat-kalimat bahasa Dayak Ngaju dengan pola-pola kalimat baku. Ini seperti contohnya kalimat bakunya orang pertama, ada orang kedua, orang ketiga, waktu sekarang, waktu kemarin, waktu sekarang, waktu lampau. Nah, kalimat baku untuk benda misalnya, untuk waktu, untuk binatang, untuk hewan. Nah, itu agar suku kata di dalam pola-pola kalimat baku yang dipakai sehari-hari di dalam rumah tangga itu, ya, kita menjadi terbiasa itu mengucapkan dan memakainya. Nah, menjadi terbiasa. Nah, kalau sudah terbiasa itu kan ya mudah saja. Karena jangan seperti clipping koran tahun 2010 itu ada judulnya orang muda malu menggunakan bahasa Dayak Ngaju. Nah, itu kan memprihatinkan sekali judulnya itu. Tapi waktu itu ya belum ada kamusnya. Kamus yang saya buat ini belum ada petunjuknya, belum ada tata bahasanya. Nah, sekarang kan sudah ada kamusnya, ada tata bahasanya, ada. Tinggal Anda mempelajarinya saja. Nah, kemudian kepada D besar. Di besar ini Jayi Tuntang Jayo Api Kitab Surat Berasih. Nah,
tahun 1955 ada diterbitkan Alkitab memakai bahasa Dayak Ngaju. Cuman ya, masalahnya di situ visi dan misinya itu untuk agama Kristen yang dicetak oleh Sending. Apakah itu mereka sending dari Jerman atau dari Belanda? Nah, jadi lingkungan sasaran tembaknya itu sangat terbatas, hanya kepada lingkungan orang Kristen saja. Ya, jadi untuk orang yang beragama Islam misalnya tidak terjangkau. Kemudian E besar. Nah, E besar ini Jayi Jayo Kitab Kamus Dayak Ngaju Api Serawot Pit Johannes Dadi. Visi dan misi Kitab Kamus Bahasa Dayak Ngaju versi sistem Pit Johannes Dadi. Nah, di sini saya bacakan, ingin menjunjung ya sebuah tema, tajuk tema bahwa keterbukaan kepada setiap orang kalau ingin mempelajari kamus bahasa Dayak Ngaju dan buku tata bahasa Dayak Ngaju. Nah, itu dia. Itu yang menjadi sasaran utama saya. Nah, keterbukaan ini kenapa? Ini menjadi anak kunci. Karena di dalam pola lama dulu bahasa Dayak Ngaju ini kan mati suri. Tidak ada satupun buku yang bertema ilmiah yang bisa diterbitkan. Karena apa? Karena tidak ada suku katanya. Bukannya 1, 2, ya ribuan. Karena itu kesulitan putra-putri orang Dayak Ngaju itu mau menulis misalnya jurnal atau buku ilmiah, itu tidak bisa. Nah, sekarang sudah ada. Tinggal Anda memilih. Itu kan pilihan. Maukah? Tidakkah? Kan tinggal kepada saudara saja lagi masalah mau dan tidaknya itu. Nah, tidak terasa sekarang sudah 12 menit, hampir 13 menit. Waktu yang diberikan oleh YouTube ini betul-betul sangat singkat. Hanya 15 menit. Sebetulnya rasanya kurang, begitu. Kurang rasanya. Nah, tapi apa boleh buat? Ya, kita ikuti saja aturan-aturan mereka selama masih bisa. Pak Hari Samandiai, saya informasikan kembali, saya dulu memulai menulis ini tanggal 20 Mei 2010. Nah, ya 12 tahun lah. Selesainya ya sekira 2001, 2002 itu dicetak. Ya, untuk saya sih sebentar saja mungkin, tapi kalau untuk kalau orang mau menulis karya ilmiah dengan bahasa Dayak Ngaju, mau mengejar mencari detail, mungkin itu terlalu lama. Terlalu lama. Nah, suku katanya di dalam kamus bahasa Dayak Ngaju ini saya ulangi kembali, ada 7.933 suku kata yang didampingi dengan suku kata bahasa Indonesia. Makanya itu buku tata bahasa Dayak Ngaju versi Pit Johannes Dadi ini bisa terbit karena semua suku katanya itu sudah bisa tercover, sudah ada, karena itu bisa ditulis. Anda mau menulis skripsi bisa, Anda mau menulis tesis bisa, mau menulis jurnal bisa. Karena ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Begitu. Nah, sekali lagi saya sangat mengucapkan terima kasih kepada Anda sekalian yang sudah
memberikan subscribe kepada saya, memberikan komentar apakah suka atau tidak. Ya, sekali lagi, tabe haka buah tentang tuntung terak andok keton samantiai.